Oke, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi kita udah nggak kerasa loh di sesi keempat. Di sesi keempat ini nanti ya di sesi keempat ini kita membahas khusus untuk apa namanya roof ya. Kalau kemarin itu di pertemuan 1 sampai ke 3 itu semua roofnya menggunakan perisai ya. Nah di pertemuan ini nanti kita akan sebentar saya setting dulu. Nah, biar gini aja. Oke, jadi di pertemuan ini nanti kita membahas apa aja sih roofnya yang ada di uh, Revit. Jadi di sini ada by footprint. Kemarin yang kita coba itu by footprint sama by Sofit. Nah, ada yang namanya by extrusion. Kemudian bagaimana kita bikin opening roof atau kita mau buka ya. Jadi kalau misalkan ternyata kalian desainnya itu roofnya itu ada bukaannya di atasnya. Nah, kemudian bagaimana di sini sudah Bu Desi ajarin untuk load family. Jadi kita udah bisa mengambil family misalnya door family, window family ya sementara di sini. Kemudian dimension sama sheet set. Nah, ini yang sudah Bu Desi berikan sebelumnya. Ini sama aja sih. Jadi kita lebih fokus ke poin 1, 2, 3. Kemudian contohnya, contohnya. Filenya ini bisa kalian download ya, nanti akan Bu Desi share di grup ya. Udah share di grup. Kemudian muncul lagi tugas 1B. Nah, tugas 1B itu gambarnya sama skematik desain 2 lantai. Cuman kali ini datanya bukan dari AutoCAD. Jadi kemarin kan datanya dari AutoCAD, jadi kalian tinggal ngikutin denah 2 dimensi AutoCAD. Tapi kali ini datanya adalah dari image atau dari JPEG ya. Jadi ini betul-betul bagaimana kita menggambar itu dari Revit-nya itu kosongan, nggak ada acuannya sama sekali. Nanti filenya dikumpulkan seperti biasa ya, nama mahasiswa, terus tugasnya 1B, kemudian ada nama mahasiswa, lantai 1, JPEG, dan seterusnya sampai rendering ya. Kemudian harus diberi kop gambar sama dimension, tidak ada teks sama furniture ya. Jadi untuk teks sama furniture ini tidak hanya sekedar menulis, jadi nanti Bu Desi bahas tersendiri. Kemudian penilaiannya kira-kira ini anak-anak total penilaiannya. Jadi kalian bisa tahu sehingga tidak ada poin yang ketinggalan ya. Jadi nanti kalian bisa pada waktu mengerjakan itu, pada waktu checking yang harus dikumpulkan itu kalian tidak ada yang ketinggalan. Oh, harus ada kop gambar. Kemudian harus ada new wall type. Jadi dindingnya itu kalian harus bikin sendiri. Kemudian kelengkapan file itu maksudnya ada kop gambar, ada dimensi dan sebagainya. Kemudian plan elevation sama 3D view dan pengembangan gambar. Jadi kalian bisa bikin ditambahin sendiri atau didesain sendiri, dikembangkan dari data yang sudah Bu Desi berikan. Nah, kali ini datanya bukan AutoCAD, datanya itu ini ya. Nah, ini nanti kira-kira seperti inilah yang akan kalian kumpulkan. Nah, seperti ini kira-kira ya. Kira-kira itu kalian minimal seperti ini, minimal. Atau misalkan untuk rendering, kan harus ada rendering, jadi mungkin cuma 1 aja atau seperti ini. Atau kalian tambahin seperti ini nggak apa-apa, tapi yang jelas harus ada denah, harus ada tampak, ya, harus ada set plan, kemudian harus ada 3D, harus ada rendering. Ya, kalau ini sih pilihan, kalian boleh kumpulkan apa tidak. Ya. Kemudian harus ada kop gambar, ini kop gambarnya A3, ya, harus ada kop gambar. Nah, seperti itu. Kemudian ini datanya ya, yang data JPEG-nya yang untuk kalian, ini kalian bisa download di sini. Tapi tetap Bu Desi akan kasihkan juga nanti di WA Group. Ya. Kemudian sudah Bu Desi siapin tutorialnya, jadi kalian bisa OTW langsung sekarang, langsung bikin ya. Jadi di sini tutorialnya tetap rumah lantai 2, tapi yang membedakannya kita sekarang menggunakan atapnya pelana, kemudian kita menggambarnya datanya bukan dari AutoCAD. Jadi perbedaannya itu. Jadi kita benar-benar memulai gambar itu
dari sesuatu yang baru ya, atapnya yang baru. Tapi untuk step-step yang lainnya seperti new wall dan sebagainya itu seperti biasa yang sudah kalian kerjakan di pertemuan ketiga. Jadi seperti itu ya. Jadi ini tugas 1B-nya. Ini harus dikumpulin. Oke. Nah, ini targetnya hari ini ya, anak-anak. Nanti saya share di WA group juga, jangan khawatir. Di sini. Nah, seperti itu. Oke, untuk overview-nya sudah selesai. Kita ke materinya ya. Ya, di minggu keempat ini Bu Desi khusus untuk membahas terutama atap ya, karena atap, nah ini adalah salah satu file. Nah ini latihan ya, ini sudah Bu Desi juga sudah share ya. Ini kita membahas atap karena atap itu kan bermacam-macam ya, dari perisai, pelana, kemudian atapnya itu dak ya. Nah ini targetnya seperti yang tadi sudah diulas di overview-nya. Kemudian di sini, nah atap ini kemarin kan kita menggunakan by footprint. Jadi by footprint itu sebenarnya kita bisa membuat atap perisai, kita bisa membuat atap pelana, kita juga bisa membuat atap dak, atau kita bisa membuat atap dengan kemiringan satu sisi. Kemudian untuk roof by extrusion, ya ini kita bisa bikin atap seperti ini, atau ini mungkin bisa lengkung, ya seperti itu. Jadi bentuknya tidak standar ya. Kalau ini yang by footprint itu kan standar ya. Yang by extrusion nanti modelnya beda lagi. Kemudian soffit. Kalau soffit jelas bahwa dia hanya bisa, soffit itu hanya bisa untuk atap dak. Jadi ini yang kita pelajari hari ini secara detail. Kemudian ini adalah ceritanya gimana caranya membuat atap. Ini ada stepnya. Jadi step 1 itu apa dulu. Kemudian, oh ya, terus ini ada yang namanya opening. Jadi nanti misalnya begini anak-anak. Jadi kita udah bikin atap nih, tapi kita bikin bukaan. Jadi kita lubangin atapnya yang sudah kita bikin. Nah, di sini nanti diajarin, Bu Desi ajarin bagaimana cara untuk membuat melubangi ya, mengurangi atapnya. Namanya opening ya. Letaknya ada di sini, opening. Jadi ada dua, yaitu opening by face sama vertical opening. Kemudian using sheet ini sudah Bu Desi berikan kemarin ya, tapi kalau kalian lupa ini adalah step-stepnya. Step-stepnya ya. Kemudian dimension Bu Desi udah berikan kemarin ya dimensionnya. Nanti di sini nanti coba Bu Desi akan bikinkan bagaimana cara kita bikin apa namanya new style ya. Kemarin kan dimensionnya misalkan seperti ini ya. Nah, gimana kalau kita pingin bahwa ini bukan tick tapi arrow? Bagaimana cara gantinya? Kemudian jenis hurufnya kalau pingin ganti bagaimana caranya? Nanti saya ajarkan untuk membuat new style dimension. Oke. Ya. Jadi hari ini selesai ya. Jadi hari ini lihat ini adalah by soffit, ini by footprint perisai, ini by extrusion, jadi bisa bikin seperti ini. Ini pelana by footprint, kemudian di sini ada lagi, ya, ada lagi ini juga by footprint, ya. Jadi ini adalah target pembelajaran di pertemuan keempat. Jadi sudah mulai masuk ke detail-detail ya. Oke, ya. Langsung saja Bu Desi akan masuk ke materi pembahasan untuk detail atapnya ya. Bu Desi akan masuk ke Revit-nya. Ya. Jadi ini nanti latihannya kita memulainya dari sini dulu. Ya, sebentar ya. Oke, oke. Ya. Ya.
Sebentar ya. Sebelum ke sini nanti biar Bu Desi nggak lupa, Bu Desi sudah edit Zoom itu saya lupa kemarin di pertemuan kedua sama ketiga belum saya share di grup. Saya share sebentar supaya nggak lupa. Oke, saya share sebentar di grupnya ya. Oke, oh ini dia. Ya, biar Bu Desi nggak lupa, nggak terlewatkan. Oh, maaf. Ya, record Zoom pertemuan dua minggu dua bilang minggu dua. Oke, saya ambil dulu ya anak-anak bentar ya biar nggak lupa. Ini daftar isinya. Ke mana ya? Sebentar, bentar. Oke, sudah. Eh, karena yang terpenting ini di pertemuan ketiga ya anak-anak ya. Di pertemuan ketiga ini di mana di sini ada modify ya. Jadi kalau kalian kemarin lihat dari pada waktu mengerjakan tugas 1A itu mungkin kalian belum terlalu menggunakan ini ya. Line, offset, mirror, split, rotate, trim dan sebagainya. Nah, equal dimension, dimension rendering dan sebagainya. Ini Bu Desi segera saya share supaya kalau kalian lupa misalkan ingin menggunakan array ya, kalian ingin menggunakan array, maka kalian bisa langsung cek di menit ke 34 27 ya. 27 detik di situ kan seperti biasa sudah Desi beri tanda di sana, tinggal klik aja di menit tersebut nanti pasti ke sini. Jadi ini yang penting sekali karena nanti ini akan digunakan terus. Kalian coba untuk sering-sering menggunakannya supaya lebih cepat menggambarnya. Ya, jadi equal dimension ya, masih ingat nggak equal dimension? Caranya bagaimana gitu ya. Jadi sengaja saya langsung beri di menit sekian untuk penjelasan tentang equal dimension. Jadi di minggu ketiga ini mungkin kalian akan kembali lagi di pertemuan ke sini karena ada detailnya ini ya. Oke, jadi kita kembali lagi ke Revit. Ya, jadi itu ya anak-anak untuk saya sudah Zoom record, maaf lupa yang pertemuan kedua itu sudah lama tapi saya lupa share. Ya, jadi di pertemuan tiga, nanti ini pun seperti itu ya, di pertemuan yang sekarang pun kita sudah membicarakan tentang detail ya. Istilahnya beberapa tipe roof. Jadi pada waktu di sini pun nanti akan Desi share supaya kalian kalau membutuhkan tiba-tiba pada waktu mengerjakan tugas membutuhkan tipe roof yang misalkan extrusion. Nah, kalian mungkin lupa. Nah, kalian bisa kembali lagi ke tutorial ke pertemuan hari ini dan kalian langsung mengingatnya dengan klik aja di menit keberapa. Seperti itu ya. Oke. Nah, please lanjutkan.
Oke, kita bicara tentang roof. Jadi roof itu macam-macam ya. Jadi kalau kalian lihat ada di arsitektur roof. Nah, di sini ada roof by footprint, extrusion, soffit. Untuk roof by face itu nanti kita gunakan pada waktu kita gunakan untuk latihan di high rise building. Karena di sini kita harus mengerti cara untuk buat meshing ya. Jadi roof by face lebih ke arah high rise building. Jadi ini bisa digunakan. Tapi apakah ini nggak bisa digunakan di high rise building? Bisa sekali gitu loh. Nah, oke. Kemudian sebelum kita melanjutkan materi, jangan lupa floor plan. Ini kan masih di level 1 ya, jadi kita ke level roof. Double klik ya, kita ke level roof. Akan muncul seperti ini. Kemudian arsitektur roof by footprint. Oke. Nah, roof by footprint di sini sekalian Bu Desi akan berikan cara membuat style baru ya. Jadi kemarin kan kita hanya menggunakan roof style-nya itu ini aja. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat roof style sendiri karena kita ingin menggunakan material yang berbeda dengan standar, caranya adalah misalkan kalian pilih salah satu jadi generik. Generik itu berarti kosongan ya, jadi tidak ada data apa-apa. Kalian pilih aja salah satu jadi generik. Kemudian langkah berikutnya untuk membuat new style roof, edit type. Oke, duplicate. Kasih nama. Roof style sendiri. Roof style lokal misalkan. Oke. Kemudian ke structure. Di sini ada edit. Nah, akan muncul seperti ini ya, hampir. Jadi sebenarnya pada waktu kita itu sudah belajar membuat style-style yang lain ya, anak-anak ya, nggak hanya satu style tapi style-style yang lain. Jadi seperti ini caranya sama, cuman kalian lihat di sini ada insert ya, insert. Nah di insert ini kita butuhkan finish ya, kita butuhkan finish. Nah finish ini karena roof ya, karena roof. Jadi kita up aja. Finishnya ada di atas, jadi ini di bagian atas, ya. Dia ada di bagian atas seperti itu. Kemudian di sini kita buat dulu ketebalan roofnya mau berapa. Kalian mau berapa? Di sini Bu Desi misalkan hanya menggunakan 2 lapis aja, lapis 1 sama lapis struktur. Kalau kalian mau bikin beberapa lapis, jadi kalian tinggal insert aja. Tinggal insert, nanti kalian mau berapa lapis. Tapi kalau kalian merasa bahwa cukup 2 lapis, ini bisa di-delete. Nah, di-delete. Kemudian ini kan kita sudah masukkan thickness-nya ya. Kemudian cek di preview. Jadi di preview itu nanti kalian lihat ya, kalian lihat ini biar tidak terlalu panjang. Berarti ada 2 lapis, lapis 1 lapis struktur seperti itu. Kemudian kita kembali ke material. Di material ini yang terutama untuk finish 1 ini berhubungan dengan rendering ya. Jadi kita masuk aja, klik di by kategori. Ditunggu beberapa saat ya. Nah, setelah itu kalian bisa menggunakan langsung, jadi mencari di sini jenis roofnya seperti apa. Atau kalau saya sendiri biasanya, atau kita menggunakan bikin baru. Jadi di sini karena ada default roof ya, ada default roof. Kemudian klik kiri di sini ya, klik kiri, create new material, klik kanan, rename, roof lokal misalkan. Penamanya sih terserah kalian. Kemudian grafik ya, use render appearance. Karena ini untuk penampakannya, jadi surface pattern-nya enggak, apalagi cut pattern saya biarkan, kecuali kalian memang ingin
pada waktu dipotongan akan terlihat ada arsir atau ada apa seperti itu. Nah, Bu Desi langsung aja ke appearance. Oke. Kemudian klik di sini untuk mencari material yang diinginkan. Jadi material standarnya Revit. Oke. Kemudian cari apa ya? Jadi untuk roof ini wall istuko misalkan ya. Maaf ini wallnya. Ada flooring, ada oke. Saya cari di bawahnya lagi ceiling, flooring, mirror. Nah, ini ada roofing ya. Nah, kemudian kalian tinggal pilih, kalian mau roof yang seperti apa. Di sini Bu Desi akan gunakan yang warnanya coklat. Pilih, jangan lupa pilih ini. Ini ya, klik. Jadi klik, nanti akan muncul di sini ya. Setelah itu silahkan di close. Nah, nanti kita akan menggunakan roofnya seperti ini. Ya. Kemudian apply. Oke. Nah, ini kita gunakan material lokal, roof lokal yang tadi seperti yang kita buat. Kemudian untuk strukturnya, silahkan klik kiri, kemudian cari default, jadi di atas ya, D default ini ya. Setelah itu, klik di sini, new material, kemudian klik kanan, rename, roof lokal struktur misalkan. Ya. Kemudian grafiknya tidak saya centang karena kan ini letaknya di bawah ya. Jadi tidak terlihat. Yang penting di sini justru cut pattern. Jadi struktur itu lebih terlihat kalau nanti kita bekerja di potongan atau mungkin di denah ya. Jadi di potongan cut pattern-nya depannya ini kalau non berarti kosongan. Jadi kita bisa klik. Kemudian kalian mau pada waktu cut pattern arsirnya seperti apa. Jadi misalkan saya mau cut pattern-nya arsirnya adalah konkret ya. Misalkan ya. Kalau nggak ketemu di sini di drafting ya. Ya, sorry ini di drafting. Ini kalian bikin misalkan kalau solid ya, kalau kalian mau ngeblok ya warnanya itu hanya hitam gitu aja, maka kalian pakai solid. Atau kalian pakai apa di sini? Seperti ini ya, misalkan seperti ini. Kemudian oke. Ini kemudian warnanya kalian bisa jadikan sangat hitam, black ya, atau agak abu-abu. Jadi seperti ini. Setelah itu apply, oke. 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 Nah, selanjutnya kita akan punya satu style baru. Ya, jadi caranya seperti itu. Jadi di sini untuk roof kalian sudah bisa bikin roof style baru sesuai dengan yang kalian inginkan. Selanjutnya kita pilih roof style lokal, arsitektur, ya kita kan sudah di sini ya. Kemudian maaf, ya di sini ya. Kemudian kita akan bikin nih. Yang pertama kita gunakan line. Kita pilih line. Kemudian jangan lupa chain-nya dicentang. Nah ini penting supaya kalau kita gambar menerus. Kemudian defense slope-nya diaktifkan. Maksudnya nanti ini ada kemiringan. Setelah itu offset. Jadi offset itu nanti dari dinding nanti keluarnya berapa, overhang-nya berapa. Jadi offsetnya misalkan kita beri 1000. Kemudian baru kita menggambar. Gambar seperti ini. Ya, oke. Nah, harus bertemu di ujungnya, ya. Tidak boleh ada crossing seperti ini. Jadi tidak boleh ada crossing. Nah, sekarang kita gunakan modified trim.
untuk mengedit. Klik 1, klik 2. Nanti seperti ini. Kemudian jangan lupa finish edit mode. Oke, kita lihat di 3D view-nya seperti apa. Nah, ini sudah terlihat dan kalau kalian lihat bahwa warnanya ini coklat ya, sesuai dengan new style yang tadi kita buat ya. Nah, kemudian kalian lihat bahwa ini pasti seperti ini ya. Maka ini tidak boleh ditarik ya. Jadi ini tidak boleh ditarik ke atas ya. Ini kita harus detach. Detach itu kita detach ke atapnya. Perhatikan. Nah, untuk detach itu seperti ini. Kalau satu-satu bisa langsung detach. Ini harus di-attach ya. Jadi dindingnya harus di-attach, jadi tidak boleh ditarik, harus di-attach. Caranya adalah pilih salah satu dinding, kemudian pilih attach ya, attach. Kemudian pilih atapnya, klik. Nanti dia akan ngikutin. Seperti ini. Nah, kalau kalian males pilih satu-satu, bisa dengan kontrol ya, pilih, kemudian tekan kontrol di keyboard, kita bisa pilih satu-satu. Supaya langsung jadi nggak attach satu-satu. Kemudian cara lain adalah, perhatikan ya, ini hanya ada di Revit ya. Kursornya letakkan di salah satu dinding. Jadi kursornya letakkan di salah satu dinding. Kemudian jangan di klik kiri, tapi langsung tekan tab pada keyboard. Jadi pada keyboard tekan tab. Nanti otomatis terpilih kan, baru klik kiri. Nah, kemudian baru pilih tombol attach. Kemudian pilih atapnya. Sekarang ini seperti ini. Nah, kenapa sih harus di-attach, bukan ditarik? Ya, dinding ini akan mengikuti pergerakan dari atap. Jadi misalkan seperti ini ya. Atapnya kalian pilih, kemudian kalian akan mendesain kemiringan atap. Karena desain ya, otomatis kita harus secara cepat melihat perubahan kalau seandainya sudut kemiringan ini kita ubah. Jadi caranya adalah pilih atap, pilih roof, kemudian di properties ada slope. Ya, di slope ini ada tulisan 30 derajat karena standarnya kalau kita pertama kali bikin itu 30 derajat. Nah, di sini kalau kita desain, kalian bisa langsung masukkan misalnya, oke, coba kita akan desain 40 derajat. Tinggal ketik aja 40. Kemudian apply. Ya, nanti ini akan berubah. Oke, kita coba. Mungkin kliennya meminta untuk mencoba menggunakan kemiringan atap yang 10. Jadi tinggal dipilih atap, kemudian slope, ganti. Oke, 20 derajat. Ya, bisa langsung enter aja atau apply. Nah, nanti seperti ini. Oke, jelek. Kembali lagi ke 30 derajat. Tinggal dipilih atapnya, kemudian masuk properties, slope-nya diganti 30 derajat. Nanti akan kembali lagi. Jadi kita bisa cepat mengetahui 3D model atap ya pada saat kita mengganti kemiringan atap. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan di atap yang nomor 2. Yang atap nomor 2 ini kita masuk dulu floor plan, roof, double klik ya. Yang atap nomor 2 ini kita akan bikin pelana. Caranya adalah arsitektur, roof by footprint. Oke. Kita gunakan ini dulu ya. Oke. Atau kalian bisa menggunakan ini. Fixed wall. Perhatikan, kita bisa menggunakan fixed wall. Jadi ini harus ada wall-nya. Fixed wall dipilih. Overhang 1000. Perhatikan. Kemudian letakkan kursornya di sini. Ini kan ada tanda garis putus-putus. Letaknya di luar. Jadi garis putus-putus bisa letaknya di dalam. Kalau mouse-nya ditaruh di dinding bagian bawah, dia akan di bawah.
Kalau mouse-nya diletakkan di dinding bagian atas, dia di atas. Nah, kemudian ini letakkan aja di sini ya. Kita bisa klik langsung otomatis. Letakkan seperti ini, nanti otomatis akan membuat garis atap. Kemudian kalau ada seperti ini ya pasti terjadi, kalian tinggal ke modify trim, pilih, kemudian pilih 1, kemudian pilih 2. Selesai. Setelah itu finish edit mode. Oke. Nah, ini masih jadi perisai. Kemudian taruh di sini kursornya, jangan diklik ya. Tekan tab. Tekan tab baru klik kiri. Kemudian attach. Kita attach. Nah, oke. Selesai. Nah, ini kok masih perisai, belum pelana. Oke, mari kita jadikan ini sebagai pelana. Nah, caranya adalah pilih atap, edit footprint, kemudian perhatikan garis ini. Perhatikan ini. Ini adalah tandanya bahwa di sisi ini ada kemiringan. Jadi kalau kalian tidak ingin ada kemiringan di sisi ini, kalian pilih matikan defense slope. Jadi ini ada defense slope, ya matikan. Nah, berarti ini nggak ada kemiringan. Oke, kita coba hasilnya gimana. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ini ada sudut kemiringan, ini ada sudut kemiringan, ini nggak ada. Dan perhatikan dindingnya akan mengikuti. Jadi otomatis dindingnya akan mengikuti membentuk segitiga sesuai dengan atapnya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena tadi kita attach. Ya, kalau nggak kita attach, hanya ditarik, itu tidak akan. Jadi pada waktu kita bikin atap, dindingnya akan ngikutin bentuk atapnya. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Pilih lagi, edit footprint. Oke. Bagaimana yang kalau ini yang yang kita matikan? Kan? Ini juga matikan. Ya. Ini juga matikan. Misalkan. Oke. Dan mati. Nanti jadinya seperti ini. Nah. Ya. Oke. Bu, saya nggak mau seperti ini. Ini kan susah bikinnya. Kenapa nggak langsung aja satu nok gitu? Tuh kan, ada seperti itu. Pilih edit footprint. Ini matikan. Dipilih. Matikan defense loop-nya. Seperti ini ya. Edit. Nah, nanti jadi seperti ini. Ini oke. Ini lebih gampang dibuat daripada yang tadi. Kenapa tadi ada nok yang di bawah satunya? Ini satu nok, misalkan seperti itu. Jadi di sini ada. Nah, ya, jadinya seperti itu. Kalian bisa coba-coba ya, walaupun coba-cobanya nggak boleh ngawur. Itu pakai logika kan. Logika kita menggunakan itu. Oke, kita coba yang ini ya. Kita coba di sini menggunakan floor plan, roof. Ya, kita coba di sini. Oke, arsitektur, roof by footprint. Kita gunakan pakai pick wall. Kalau tadi kan kita pick satu-satu gini ya, pick satu, pick satu. Ini ada yang cara lebih cepat. Jadi kalian letakkan aja di sini, letakkan di sini. Letakkan, jangan diklik ya, jangan diklik, letakkan aja. Itu harus keluar garis putus-putusnya. Kemudian kalian klik tab. Pada keyboard itu kalian klik tab. Nah, tuh tabnya muncul, kemudian klik. Nah, ini kan cepat kan? Bisa langsung selesai. Nah, kemudian di sini misalkan dan pilih. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Bagaimana caranya kita bikin bahwa ini atapnya miringnya cuma satu kemiringan? Kalian pilih edit footprint. Nah, ini
defense slope-nya. Ini saya tap ya, ini saya tap, kemudian saya klik. Kemudian defense slope-nya dimatiin semua. Nah, kalau defense slope-nya dimatikan semua, maka ini akan menjadi dark. Karena memang nggak ada kemiringan. Jadi kalau defense slope-nya dimatikan semua, dia akan menjadi dark. Kita pilih lagi edit footprint. Nah, di salah satu sudut, salah satu sisi ya, sisi paling belakang, kemudian kalian beri defense slope. Jadi satu defense slope-nya, kemudian di finish. Maka akan membuat satu kemiringan. Nah, setelah itu jangan lupa tab di kiri attach. Nah, jadi kan, dari sini kita hanya desainnya itu yaitu dengan mencoba-coba memasukkan beberapa sudut kemiringan. Jadi misalkan kita pilih dulu ini ya, misalkan ini kita pilih dulu. Ya, kita pilih dulu. Jangan lupa properties slope. Kemudian kemiringannya kita ganti 10 derajat saja. Nah, nanti kita bisa bikin rumah seperti ini. Wah, kurang bagus. Ya udah 20 derajat mungkin. Nah, 20 derajat nanti jadinya seperti ini. Jadi kita bisa desain itu dan tahu kalau setiap kemiringan berapa derajat, nanti terhadap desain kita itu jadinya seperti apa. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bikin soffit. Kalau soffit sih kalian pasti sudah tahu ya. Tapi saya ulangi lagi. Floor plan, roof, arsitektur, roof by soffit. Nah, ini juga bisa kita bikin style sendiri. Kemudian saya gunakan pick walls biar cepat. Letakkan. Kemudian jangan lupa offsetnya, offsetnya tidak otomatis, jadi offsetnya harus diberi atau offsetnya memang 0, benar-benar 0. Kemudian pick walls, klik aja di sini. Atau bisa tekan tab supaya bisa langsung ya, sama saja. Klik aja di sini. Oke, kita cek. Oke, kemudian baru finish. Ya, oke ya. Jadi ini by footprint. Jadi model-model apa yang kita bisa bikin di by footprint. Nah, kemudian ini adalah soffit. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau udah selesai kita lanjut ke jenis atap yang lain yaitu roof by extrusion. Nah, roof by extrusion itu seperti apa sih hasilnya? Jangan lupa sebentar, ini saya close inactive. Kita ke roof by ini ya. Kita ke sini kita akan bikin bentuk atapnya berbeda karena kemiringannya bukan di pinggir tapi kemiringannya ada di tengah. Jadi kita bikin talang di tengah-tengahnya ya, walaupun bentuknya aneh, kita coba aja. Oke, jadi di sini ceritanya adalah kita akan bikin sebuah atap dengan talang yang ada di tengah ini. Nah, caranya bagaimana? Ini tidak bisa menggunakan by footprint maupun soffit. Ini harus menggunakan roof by extrusion. Ya, tapi sebelum menggambar roof by extrusion, kalian harus ke level 1. Level 1 atau bisa ke level roof juga bisa. Level roof bisa ya. Kita delete. Nah, di sini ini saya delete aja. Di sini ada yang namanya ref plane. Ref plane itu garis acuan. Artinya gini, kalian kalau gambar, kalau kita perhatikan di sini, kita kan nggak tahu yang gambarnya itu kalau di sini kalian tuh mau gambar startnya di mana? Di mana ya startnya? Maka untuk bikin start itu kalian harus ke floor plans, roof. Ini seandainya saya delete ya, saya delete seperti ini. Kita kan nggak tahu bahwa kita harus menggambar itu mulai dari sini 1 meter, diakhiri di sini 1 meter. Maka kita harus bikin garis bantu. Garis bantu ini tidak terlihat pada waktu kita print. Jadi jangan khawatir garis bantunya banyak. Apakah terlihat? Tidak. Garis ini tidak akan terlihat pada waktu kita export ke image maupun PDF. Nah, pertama garis bantunya adalah arsitektur
work plane, ref plane. Letakkan dulu ngawur. Klik kiri, garis pertama, klik kiri, garis kedua, escape. Ya, ngawur aja jaraknya. Kemudian pilih garis ref plane, tentukan jarak yang diinginkan. Jadi pada waktu dipilih, nanti kan keluar nih, temporary dimension namanya. Klik kiri, kemudian kita ketik jaraknya 1 meter atau 1000 mili. Ini juga jaraknya 1000 mili. Enter. Nah, ini udah jadi. Nah, sekarang kita akan menggambar startnya di sini, end-nya di sebelah kanan. Oke, caranya adalah arsitektur roof by extrusion. Kemudian bisa pilih nama, kalau kita sudah beri nama, atau langsung pick a plane. Jadi kita pilih aja garisnya langsung. Oke. Langsung klik di sini ya, klik kiri. Nanti ditanyain, kalian mau elevation barat atau elevation timur, east atau west. Oke, saya pilih east ya. Open view. Oke. Nanti muncul seperti ini. Kemudian kita ke properties dulu untuk menentukan tipenya seperti apa. Oke, kita gunakan tipe sembarang ya, ini aja deh. Oke, roof timber, konkret ini aja. Full roof konkret, misalkan. Kemudian kalian bikin sebuah bentuk ya, di sini line. Kalian bikinnya seperti ini aja. Nah, bentuknya apa? Bentuknya boleh ini loh ya, boleh lengkung. Jadi coba Desi akan bikin lengkung. Kita pilih, klik 1, klik 2, klik 3. Nah, atapnya itu dari samping bentuknya seperti ini. Jadi kalian cuma bikin satu garis. Kemudian kalau sudah selesai, finish, edit, mode. Oke, kita lihat 3D-nya. Nah, ini udah jadi atapnya. Tapi kita harus cek yang sisi ini apakah sudah sesuai dengan data. Kembali lagi ke floor plan, perhatikan kursornya ya. Kemudian roof, coba klik. Nah, ternyata kalau dilihat bahwa atap ini belum sesuai data, jadi dipilih aja. Klik kiri, di panahnya, klik kiri tahan, di drag, ditabrakin, lepas, kemudian ini dikunci. Jadi ini kita kunci supaya kalau kita ngatur data yang ada di sini nanti panjangnya akan ngikutin. Jadi dikunci, kemudian kembali ke 3D. Ya, udah selesai kan? Nah, kemudian ini masih ada cross ya. Jadi ini masih ada seperti ini ya. Ini kan nggak boleh ya. Jadi ini kita attach, dipilih, pilih, ya. Belakangnya saya pakai kontrol aja. Ya. Kemudian attach top ya, attach top. Kemudian kita klik. Nah, sudah selesai. Nah, ini juga pilih attach to top. Nah, kemudian ini juga pilih, ini juga bisa di attach to top. Nah, ini juga attach to tops. Ya, ini juga ya. Attach to tops. Ya. Kita lihat di sini, ini juga misalkan attach to top. Nah, kalian lihat hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan dalam proses desain, kalian melihat bahwa kayaknya bentuk yang ini susah nih. Kita ganti aja deh ya. Gimana caranya ngeditnya? Kalian tinggal pilih atapnya, edit profile. Nah, supaya mudah maka kita ke elevation aja. Di sini elevation edge. Ya, perhatikan kursornya elevation edge. Nah, ini kita delete. Kita ganti garis lurus saja. Seperti ini. Terus ini kok kayaknya kepanjangan, bisa dipendekkan. Oke, gini aja ya. Kemudian
Kalau udah selesai, finish, edit mode, selesai. 3D. Atapnya akan, dindingnya akan mengikuti bentuk atap. Nah, jadi kita bisa cepat dalam bikin sebuah proses desain ya. Wah, seperti ini gitu. Dan ini kemiringannya ada. Dan jenisnya adalah atap. Seperti itu ya. Jadi ini adalah atap extrusion. Sebentar, Chris minum dulu. Latihan atap. Nah, di sini ya, di sini sudah ada sebuah ruangan, sebuah bangunan ya, di mana di sini ditantang untuk kalian membuat berbagai macam jenis atap. Jadi yang di sini adalah pelana, perisai, soffit, extrusion, dan di sini nanti ada slope arrow. Nanti saya ajarkan. Kemudian karena di sini ada cerobong asap, maka kalian harus melubangin atap yang ada di sini. Ya, harus dilubangi karena di sini ada bentukan cerobong asap. Oke, bagaimana caranya? Oke, sekarang kita cek dulu dari samping ya, dari shot elevation. Nah, kita lihat dulu level-level bangunan ini. Karena di setiap atap itu nanti akan berbeda-beda level. Jadi misalkan untuk ini ada atap level 3, berarti nanti kita gunakan level 3 untuk perisai. Kemudian garasi roof ini untuk pelana. Level 2 nanti untuk bikin atap soffit. Oke, mari kita coba langsung ke floor plan. Level 3, double klik. Ya. Kemudian arsitektur, roof by footprint. Di sini generiknya cuma satu, ya. Kemudian new style sendiri, cuman di sini Bu Desi nggak usah dulu ya, biar cepat ya. Nah, kemudian dari sini boundary, di sini kita gunakan fixed wall, biar cepat kita gunakan fixed wall. Jangan lupa defense loop-nya dicentang. Kemudian overhang-nya mau berapa? Oke. Nah, di sini ada min sekian, tapi ya udah biarkan aja. Nah, kemudian kita langsung letakkan di sini ya. Kalau ada garis putus-putus langsung tekan tab. Jadi jangan diklik, langsung tekan tab. Nah, nanti otomatis bisa langsung cepat seperti ini. Kemudian finish. Yes, nggak apa-apa. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ya. Nah, kemudian di sini kan kalau kalian lihat, sebentar visual style-nya saya ganti. Ini ya. Nah, ini kan ada atapnya itu menutupin apa namanya? Menutupin ini perapian ini, cerobong asap ini. Nah, mungkin buat visualnya tidak ada masalah ya. Jadi mungkin kalian pikir kan nggak apa-apa Bu, yang penting kan nggak kelihatan. Iya, tidak ada masalah kalau kita hanya berpikir secara visual. Karena apa? Karena nanti di pertemuan sebelum UTS nanti saya ajarin kalian untuk ngitung volume. Jadi di sini nanti permukaan luasan dari semua objek yang ada di sini maupun volumenya itu kita bisa otomatis ngitung gitu loh. Jadi kalau di proyek itu ya kalian diminta untuk segera mengirim laporan luasan atap gitu ya. Luasan atap yang lagi dibangun berapa ya, kita mau pesan genteng gitu. Otomatis kita sudah tahu bahwa total luasannya berapa seperti itu. Nah, berarti kan ini harus dilobangin supaya luasannya lebih akurat gitu. Nah, caranya seperti apa? Kita ke yang namanya opening. Jadi di sini ada perintah opening. Ada opening. Nah, di sini ada vertikal, ada yang by face. Nah, by face itu nanti miring. Jadi kalau ngelubanginya miring, ikutin miring seperti jadi kalau atapnya miring dia akan miring. Tapi kalau vertikal ya dia akan dipotong secara vertikal langsung. Nah, seperti ini loh. Nah, kalau ini saya klik, ini ada tutorial otomatis ya. Nah, kalian kan bisa lihat itu vertical opening itu seperti apa.
Kalian pilih, kalian lihat yang gambar potongannya, ya, atau yang by face. Yang by face kalau kalian lihat, nah modelnya seperti itu. Oke, kita coba yang vertikal aja. Pilih vertikal, kemudian pilih atapnya, kan seperti itu. Nah, kita akan kesulitan menggambar kalau dalam kondisi di 3D view. Jadi lebih mudah kita ke level 3. Di level 3 kan kelihatan seperti ini. Kemudian langsung ke draw, di sini draw, langsung diklik di sini. Klik gitu ya, udah gitu aja. Udah, setelah itu save. Finish, sorry, setelah itu finish. Nah, kita lihat 3D-nya, maka ini sudah lubang, sudah tidak ada atap lagi di sini. Nah, jadi seperti itu. Atau kalian misalkan, Desi kok saya bingung ya, oke, Desi akan bikin satu yang ekstrim di sini supaya kelihatan. Oke, opening, kali ini by face, pilih atapnya, kemudian floor plan level 3, kemudian saya gunakan ini aja ya, rectangle, atapnya akan saya buka di sini. Jadi saya bukaan di sini. Misalkan begitu, ya, itu ya. Oke, ukurannya ke 2 meter misalkan. Ya, langsung diketik aja 2 meter. Klik, ini 1.500 dah. Ya udah langsung diketik. Ya, setelah itu finish. Ya, kemudian kita lihat 3D-nya. Nanti ini ada bukaannya. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita bikin bukaan atap ya, kita nggak bisa sembarangan menggunakan perintah-perintahnya. Jadi seperti ini. Ini yang by face. Kalau yang by vertikal, ini saya hide ya. Nah, yang vertikal itu seperti ini. Ini yang vertikal, ini yang by face. Ya. Jadi itu yang by face, ini vertikal, itu yang ini. Nah, seperti itu ya. Oke, saya klik kanan. Klik kan, tadi kan pilih untuk matikan ya, mungkin kan tanya. Klik kanan, hide, ini ada elemen. Berarti kalian on off kan ya. Jadi ini bukan mendelete tapi off. Off seperti ini. Tapi kalau ingin menampilkan kembali, perhatikan kursornya. Di bawah ini ada lampu, ada lambang seperti dot di kiri. Nah, ini kan muncul seperti ini. Kalian pilih, klik kanan, unhide element. Kemudian pilih lagi, klik kanan, unhide element. Kemudian matikan yang ada di sini, close hidden element. Ya, seperti itu ya. Oke, bisa lanjutkan. Kali ini kita akan bikin atap pelana. Garasi roof. Nah, roof by footprint. Kita gunakan ini aja karena cepat. Pick walls. Kita letakkan di sini. Tekan tab di kiri. Nah, langsung aja nih dipilih. Pakai kontrol, kemudian defense loop-nya dimatikan. Jadi ini matikan. Setelah itu, finish, edit. Yes, edit. Nah, jadi, oke, kita coba yang Sofit. Sofit ada di level 2, jadi floor plans level 2. Oke, kali ini Bu Desi nggak pilih Sofit. Kita bikin by footprint, kita pakai ini ya, tekan di sini, tekan tab. Nah, kan seperti ini kan kurang ya. Tambahin garisnya, kemudian letakkan di sini, kan ya, gini. Tapi ini dimatikan defense loop-nya. Oke, ini matikan defense loop-nya. Ini defense loop-nya ada seperti ini. Jadi, oke, sebentar biar lebih ekstrim, Bu Desi akan mengubah
level dari level 2. Level 2-nya saya kasih misalkan 3.500. Apakah masih kurang? Coba. Ini 4.000 misalkan. Biar kelihatan perbedaannya. Kita lihat. Nah, seperti ini loh maksudnya. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Nah, kita nggak bisa bikin atapnya ini menerus karena ada perbedaan level. Ya, sedangkan kita harus bikin ini di level yang berbeda dan di ujungnya jadinya seperti ini, ya kan? Nah ini kan nggak boleh. Bisa nggak Bu Desi ditarik aja? Atau kalian mau akalin tarik? Boleh, tapi kan ada cara yang lebih betul karena ini nggak boleh main tarik aja kan. Ini harus benar-benar di permukaan ini harus sesuai dengan kemiringan yang atap yang di sini. Caranya bagaimana? Caranya adalah pilih atapnya. Di sini ada yang namanya join unjoin roof. Jadi join unjoin roof. Pilih. Nah, kalian pilih permukaan, kalian pilih garis ini ya. Kalian pilih garis ini, klik kiri. Kemudian kalian pilih permukaan ini. Nanti akan sama. Nah, saya ulang lagi ya. Oke. Pilih dulu atapnya di kiri. Kemudian di sini akan muncul join unjoin roof. Pilih. Kemudian pilih garis. Jadi yang dipilih itu garisnya. Jadi garis, satu garis, klik kiri, satu aja cukup. Kemudian pilih permukaan yang ini. Letakkan di sini. Jadi jangan diletakkan di sini, tapi letakkan di pinggir. Klik. Nah, nanti muncul seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini udah jadi. Nah, kemudian saya lanjut yang ke sini ya. Di sini itu kalau nggak salah kalian harus bikin lengkung, tapi posisinya miring ya. Kalau yang ini kan posisinya kalau kalian lihat dari atap ini, ya dari lantai 2, ini kan posisinya ini udah ya horizontal vertikal, jadi kita mudah untuk bikinnya. Tapi ada satu ruangan, ruangan ini posisinya malah miring. Maka caranya ada dua. Caranya yang pertama itu kalian harus bikin section. Nanti kita akan belajar ke section ya minggu depan. Jadi belum ya sekarang. Terus kemudian ada yang namanya ref plane. Jadi harus ada section, harus ada ref plane. Oke. Di sini kita akan gunakan extrusion. Arsitektur roof by extrusion. Pick plane, klik ini di kiri. Nah, kemudian akan muncul go to view section 1. Oke. Nah, muncul go to view section 1. Kalian bikin menggunakan draw arts ya, arts. Klik di sini, klik 1, klik 2, kan seperti ini ya, klik 3. Setelah itu escape. Seperti ini. Ya, misalkan seperti ini, bikinnya seperti ini aja. Kemudian finish edit. Ini kan udah jadi. Kita kembali ke sini. Oke. Ini udah jadi, tapi modelnya seperti itu. Iya, modelnya seperti itu. Ini kan masih nembus. Kalau ini enggak, ini ya, pilih join unjoin roof. Klik kiri. Kemudian klik di sini. Kemudian di sini karena nembus ya, ini diklik kiri, ini kan ada panah, silakan digeser dulu. Nah, silakan digeser dulu. Jadi seperti ini kan. Pilih roof-nya, join unjoin roof, kemudian kemudian klik di sini. Seperti itu. Nah, sudah selesai. Ya. Kemudian di sini satu arah. Satu arah, kita ke level 2. Ya. Kita gunakan roof by footprint. Nah, ini dibikin menggunakan line saja. Offsetnya misalkan, oke, tetap 1000. Kita bikin seperti ini ya. Oke.
Kemudian line lagi, tapi kali ini offsetnya 0, karena harus nempel di dinding, offsetnya 0. Kemudian di sini matikan defense loop-nya, pilih garis ini ya, kemudian defense loop-nya dimatikan. Pilih lagi garisnya, defense loop-nya dimatikan. Pilih lagi, defense loop-nya dimatikan, kemudian finish. Oke. Nah, ini jadi seperti ini, kemudian jangan lupa kemiringannya bisa diganti. Ya, kemiringannya bisa diganti. Nah, kemiringan slope itu kalau ini kemiringannya bukan derajat ya. Nah, kemudian ini di attach. Ya, attach. Ini di attach. Ya, nanti jadi ini ada bermacam-macam tipe ya. Jadi lana, ini bisa dijadikan dak juga, cuman berisi ingin tahu, masih tahu ini juga bisa dibuat seperti ini ya. Jadi menggunakan join, ini juga menggunakan join, unjoin roof, kemudian ini satu sisi. Kemudian kita juga belajar yang namanya opening ya. Opening itu kalau kalian mau delete, ini tinggal dipilih aja, kemudian delete. Nanti openingnya akan hilang. Seperti itu. Nah, oke, jadi ini tentang roof sudah selesai ya, lumayan panjang, hampir 1,5 jam bicara roof, tapi kalian tunggu tutorialnya ya. Jadi kalau kalian mau membutuhkan yang mana bisa di-review kembali. Tapi mungkin yang paling sering kalian gunakan nanti pasti roof by footprint. Ya, roof by footprint. Kemudian kalau ada pertanyaan, Bu, saya mau bikin kubah, roof kubah, itu nanti ya setelah UTS kita akan bicara tentang yang namanya meshing. Dan kita bisa bikin nanti bentuk roof itu bisa kubah, bentuk wall itu tidak harus lurus, tapi wallnya itu misalkan jenisnya wallnya miring, kayak di mana itu depannya Purabaya, mungkin yang Flores nggak tahu ya, depannya Purabaya itu ada bangunan gudang garam, itu kan dindingnya miring kayak candi gitu kan. Nah, itu bagaimana cara membuatnya, nanti kita bahas tersendiri setelah UTS, setelah mid exam ya. Jadi itu kita setelah mid exam kita akan bikin bentuk-bentuk yang bukan standar. Jadi kalau sebelum mid exam kita akan gunakan bentuk-bentuk yang memang defaultnya punya Revit ya, pelan-pelan aja. Ya, jadi sudah selesai roofnya, cukup panjang, kita belum selesai materinya. Ya, selanjutnya kita ke materi dimension sama sheet ini. Kalian sudah bisa ya, kalian sudah bisa. Cuman di sini Bu Desi akan ngajarin tentang gimana kita bikin dimension style sendiri. Oke, ini saya tutup view, close in active. Ya, oke. Jadi untuk dimension, karena dimension kan kemarin sudah kita bahas ya di pertemuan kedua, ketiga sudah. Kemudian sheet itu juga sudah saya bahas di pertemuan kedua. Tapi kalau ada pertanyaan, Bu, saya mau bikin kop gambar sendiri. Oke, setelah UTS ya. Setelah UTS atau sebelum UTS, nanti kita akan juga bikin gimana caranya bikin kop gambar sendiri, terus kemudian memasukkan logonya UC atau logo Universitas Negeri Flores gitu ya. Dan kalian bisa menggunakan untuk tugas-tugas kalian gitu. Jadi bukan logonya Autodesk. Itu juga nanti saya ajarin ya, pelan-pelan. Oke. Tapi yang di sini nanti saya ajarkan bagaimana cara bikin dimension style sendiri. Cara bikin dimension style sendiri, kalian harus ke annotate ya, anak-anak, ke annotate. Kemudian pilih salah satu linear, align, angular. Nah, kemudian di sini kan sudah disiapkan itu. Jadi kita udah disiapin areal sekian, sekian, sekian. Tapi ternyata kita punya standar sendiri. Jadi di sini kalian pilih salah satu aja, misalkan diagonal 2.5 atau apapun yang di PC atau di laptop kalian. Nah,
Untuk bikin style, kalau kalian perhatikan ya, pertama kali kalian bikin style baru, itu kalian selalu bikinnya, selalu saya minta untuk ke edit tabs. Jadi bikin dinding edit baru ke edit tabs, bikin roof juga ke edit tabs, bikin linear dimension style baru juga ke edit tabs. Nah, nanti seperti ini. Dan ingat ya, selalu duplicate. Misalkan di sini saya duplicate karena saya mau bukan 2.5 tapi 2 mili. 2 mili. Oke. Nah, di sini cukup banyak, iya memang cukup banyak. Tapi tidak usah dipikirkan ya. Jadi kalian langsung aja ke tick marks. Ini kalian pilih, di sini kan diagonal, saya mau pilih arrow. Arrow 15 derajat kecil. Kemudian di scroll ke bawah, nanti di sini ada text size. Dari ukurannya ya. Saya ambil 2 karena saya maunya 2 mili. Kemudian di sini ada text font. Text fontnya bisa diganti, kalian mau text fontnya seperti apa. Kalau di sini saya coba pakai Calibri misalkan. Kemudian text offset itu posisinya dari garis. Nah ini kalau yang tadi berarti posisinya dari garis dimension itu tinggi. Jadi kalian mungkin bisa 1 atau berapa. Oke. Kalau sudah selesai, nanti dicoba seperti ini. Nah kalian lihat kan ini sudah beda ukurannya. Ya, sudah beda kan? Ininya udah beda. Kemudian jenis teksnya juga sudah beda. Nah, kalian bisa bikin sendiri seperti itu. Nanti saya review lagi kalau kita ke annotation. Jadi di annotation nanti kita bikin grid dan sebagainya. Nanti kita bahas ulang lagi. Saya review ulang. Nah, kita akan memasang bentuk pintu dan jendelanya itu spesial dengan ukuran yang kita tentukan sendiri. Ya. Jadi untuk materi yang berikutnya yaitu bagaimana kita load family, windows dan doors, serta bagaimana kita bisa mengubah ukuran itu sesuai dengan ukuran yang kita tentukan sendiri. Oke, caranya adalah langkah pertama, kalian harus ke insert. Di sini ada yang kemarin kan import cat, tapi di sini kalian ke load family. Oke. Kemudian di sini kalian ke generic. Kalau generic ini kosong, kalian klik di sini. Kemudian masuk library. Kalau masih kosong, nah seperti ini kan terjadi ya. Mungkin kalian klik dan kalian installnya kosongan, maka kalian bisa ke program data. Autodesk. Di sini saya ambil malah dari Revit RAC 2016. Jadi ini adalah data family-nya 2016. Kalau kalian nggak punya, Bu Desi sudah masukkan ke dalam Google Drive, ya. Di situ sudah saya siapin RAC 2016. Kalian download aja, kemudian copy, letakkan di sistem program data, ya ingat ya, copy sistem program data Autodesk, kemudian letakkan aja di sini, copy gitu aja, copy paste. Nah, itu di sini ada RAC 2016. Tidak semua saya berikan, jadi hanya yang dibutuhkan. Kemudian pilih masuk di sini ada library. Di library ada generic, kalau masih kosong ini ada US metric. Biasanya sih ada dari South Pacific, Cina, terus Kanada, banyak biasanya. Cuman di situ Bu Desi nggak ngopi semuanya, tapi karena isinya sama ya, isinya sama. Jadi nggak ngopi semuanya, termasuk ada yang imperial. Kalau imperial kan untuk inci ya, supaya pada waktu proses ngopi nggak banyak-banyak. Jadi yang Bu Desi berikan persis seperti ini. Kemudian setelah US metric di sini ada folder doors. Klik doors. Nah di doors ini ada, ini untuk yang curtain wall. Nah ini ada macam-macam. Ini untuk sliding. Ya kalau kalian mau sliding. Atau kita ke residential ya. Nah di sini macam-macam lebih banyak lagi jenisnya. Misalkan saya mau ambil ini, nanti banyak di sini. Ada garasi juga. Kalau kalian lihat, ini ada garasi juga.
Saya ambil yang ini. Oke, open. Open. Nah, di sini ada beberapa ukuran. Kalian mau ambil semua boleh. Jadi kalau atau ambil satu ukuran. Kalian ambil semua, ada ambil semua aja, Bu. Jadi klik kiri kemudian digeser ke bawah mouse-nya. Kemudian jangan lupa tekan shift ya. Nanti kepilih semua. Oke. Oke. Dia terupdate ke versi 2020 ya karena kita ngambil RAC dari 2016. Nah, coba dicek apakah sudah masuk library tadi. Arsitektur, doors. Nah, kalian lihat jenisnya bukan satu aja single flash, tapi jenisnya ada yang lain. Yaitu yang tadi kita ambil. Yang ini kan. Oke, Bu, saya mau lagi. Oke. Insert, load family. Kita pilih yang mana? Garasi. Ya. Misalkan. Oke, garasinya yang ini aja deh. Yang ini ya. Open. Ya, udah masuk berarti garasinya. Kemudian load lagi. Load. Kali ini saya ambil window. 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 Ini ya. Ah, ini ada macam-macam. Nggak banyak ternyata window-nya. Kalian pilih misalkan ambil ini aja yang kelihatan ekstrim beda sekali dengan yang sebelumnya. Open. Tunggu beberapa saat. Nah, jadi kita kalau ke arsitektur window, maka di sini ada ukuran baru. Ada tipe yang baru. Nah, oke, jadi bisalah dipasang misalkan window-nya yang ini kita letakkan di sini. Terus kita letakkan di sini. Kemudian pintunya kita bisa letakkan dari denah ya. Ini pintu masuknya. Arsitektur, doors. Kali ini kita pilih yang tipe ini. Nah, ini ada ukurannya 1500. Ini lebih tinggi sekian. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa punya ukuran sendiri. Misalkan di sini kita mau misalkan lebar pintunya adalah 2 meter, 2000 mili kali 2400 mili. Nah, bagaimana caranya? Pilih salah satu ya, pilih salah satu. Edit types, duplicate, tulis 2000 kali 2400 mili. Oke. Kemudian di sini ada width, langsung masukkan. Ada height, langsung masukkan. Oke, sudah, itu aja. Nah, kemudian baru masukkan di sini. Ini, kita lihat videonya. Nah, seperti itu. Ya, untuk jendela pun sama. Misalnya window, ya. Saya kembali lagi ke halaman lantai 1 dulu ya, biar mudah masang window-nya. Di sini misalkan kita mau pasang window, kemudian di sini ukurannya kok nggak ada yang pas ya dengan yang desain saya gitu loh. Maka pilih salah satu aja dulu, pilih salah satu. Edit type, duplicate. Oke, kita mau bikin window yang lebarnya cuma 500 mili kali tingginya misalkan 2000 ya mili. Oke. Di sini ada tinggi diganti 2000. Kemudian di sini ada width diganti 500. Ya. Setelah itu oke. Nah, ini kan jadi kecil seperti ini, coba letakkan di sini. Oke. Pilih. Nah, jadi kita bisa klik. Ini jaraknya ini. Nah, kemudian kita misalkan di sini desainnya, kita lihat dulu. Oke, pilih dulu. Pilih. Kemudian cek di properties.
Karena window itu rata atasnya harus rata pintu. Ya, ingat ya, window itu rata atasnya harus rata pintu. Maka kalian kalau mau pingin sama, maka pintunya dipilih dulu. Dan pintunya adalah tingginya 2400 kan. Maka pilih jendelanya. Properties, di sini ada head height. Nah, ini ganti 2400 sesuai dengan ketinggian dari pintu apply. Nah, ini dipastikan bahwa ketinggiannya sama, rata atasnya sama dengan ini. Dan yang ini berarti dari lantai, ini ada yang paling bawah itu jaraknya sekian, 400 mili. Nah, kemudian kita akan copy, ini rata, ini mau di copy. Nah, karena kopinya rata, ada beberapa cara. Cara pertama kita bisa pakai equal. Jadi kita copy ngawur, kemudian kita equal. Pilih, ya. Nah, kemudian saya copy dari sini, ngawur. Kopinya pilih, copy. Supaya kopinya langsung banyak, maka jangan lupa dicentang multiple. Multiple dicentang. Kita copy. Saya bilang ngawur ya. Maksudnya jaraknya ngawur. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau pingin rata, rapi, cara pertama kita bisa menggunakan equal. Maka annotate, align, klik di sini ya, klik satu, di tengah ya, klik satu, klik di tengah. Ini nggak boleh berhenti, ini harus semua langsung. Ini kan, ke bawah, klik, kemudian pilih equal. Nah, equalnya ternyata di sini. Equal. Maka dirapiin jaraknya. Nah, seperti ini. Dirapikan jaraknya. Ini yang cara pertama. Oke. Cara kedua, kita menggunakan array. Nah, misalkan di mana ya? Ini saya delete aja. Oke, misalkan di sini kita bikin seperti ini, tapi dengan array. Oke. Yang pertama, pasang dulu window-nya. Kemudian sebelum dipasang jangan lupa dicek dulu head height-nya 2400. Play. Kemudian letakkan di sini. Kan? Nah, diletakkan di sini, kemudian ini jaraknya sekitar 500 misalkan. Kemudian kita akan array, sambil mengingat-ingat perintah array, jadi modify array. Oke, pilih dulu array. Nah, di sini nanti kita gunakan yang namanya linear array. Nah, kemudian kita pilih last ya. Jadi bukan yang to end tapi yang last. Kemudian klik di sini. Letakkan di sini. Ini ya. Nah, kemudian ini dijadikan berapa? Mau berapa? Misalkan saya mau jadi 8. Enter. Nanti di tengah-tengahnya akan otomatis dia akan menggandakan jadi 8. Nah, okay. Jadi kalian terserah mau menggunakan apa yang mana, apakah kalian menggandakan secara array atau dengan menggunakan equal, dimension equal gitu ya. Tapi Bude sih kadang-kadang lebih suka dimension equal, dirapikan. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi materinya untuk insert atau load library dan edit library sudah selesai ya. Jadi editnya adalah mengubah ukuran. Jadi sini, oh ya belum, satu lagi garasi ya, sampai lupa. Oke, garasi misalkan ini, saya anggap ini garasi ya. Oke, maaf, garasinya belum, lantai 1. Ini ya. Oke, arsitektur, doors, kita pilih yang garasi. Ini ya. Nah, di garasi ini kan ukurannya antara lebarnya adalah 2400 sama 4800. Sedangkan di sini datanya berapa ya? Datanya adalah misalkan kita mau 3.500 ya. Berarti kan nggak ada. Maka caranya adalah doors
garasi, pilih edit type, duplicate 2500 kali 2400 tingginya. Jadi lebarnya 3500 kali tingginya 2400 mili. Kemudian oke. Setelah itu ini ada width, silahkan diganti 3500 oke kali tingginya 2400. Oke. Nah, kemudian kalian masukkan di sini. Ya. Nah, ini arahnya harus di dalam. Jadi ini adalah arah bukaannya karena dia pakai rolling door ya. Jadi seperti ini. Nanti jadi. Jadi kalau ini kita pilih, maka ada arahnya. Di track dia ke belakang. Nah, ini oke, ya. Jadi kalian sudah bisa insert library, bisa edit library window maupun doors aja sudah membuat gambar kalian sudah berbeda dari sebelumnya yang sangat standar sekali. Ya. Nah, ya. Jadi materi yang ini sudah selesai. Oke. Nah, untuk untuk tugas 1B itu kan kalian harus bikinnya itu adalah tanpa acuan dari AutoCAD. Nah, di sana Bu Desi sudah berikan sebuah tutorial. Jadi stepnya itu juga stepnya dari new file ya, new project sampai proses akhir. Tapi sebelum memahami tutorial itu, Bu Desi akan ajarin kalian untuk bikin bangunan itu gimana caranya mengedit atau memulainya dari nol. Jadi benar-benar gambarnya itu tidak ada acuan sama sekali, tidak ada grid, tidak ada dari AutoCAD. Ya kalau tidak kan kalian kebingungan untuk memahami dari isi tutorial tersebut. Oke, kita sekarang untuk ke perintah berikutnya, ke ini ya, cara bikin bangunan tanpa acuan. Jadi betul-betul kosongan. Oke, maaf. Oh, sebentar ya, saya matikan dulu. Ini juga do not save. Oh, maaf. Ini juga no. Ya, ini juga do not save. Ini juga no. Oke. Ya. Nah, inilah nanti tugasnya itu ini kalian nanti. Tapi saya nggak akan membuat ini dari awal lama sekali nanti. Kita bisa jam 11 baru selesai. Ya. Jadi kalian buat ini nanti. Jadi bentuknya sudah berbeda, ya, bentuknya sudah berbeda. Terus atapnya tidak ada yang preset, atapnya semua adalah pelana sama ini. Kalau yang ini tuh 10 derajat, tapi di sini kalian saya bebaskan untuk bikin kombinasi. Misalkan kalian mengganti bentuk candelanya, kalian mengubah posisi pintunya, terus kalian mengubah posisi stair, atau kalian mengganti stairnya lurus nggak apa-apa. Tapi di sini harus ada curtain ya, curtain wall, di mana curtain wall-nya itu juga di bawahnya jendela seperti ini. Ya. Kemudian seperti ini ya. Jadi ini benar-benar berbeda bentuknya dengan yang kemarin. Oke. Yuk, bagaimana cara memulai untuk dindingnya? Tapi Bu Desi tidak menggunakan yang ini ya, tidak. Saya akan coba. Jadi kita mulai dari new ya. Kita mulai selalu dari new. Kemudian arsitektura template, oke. Oke. Bentar. Saya cari datanya. Oke, sebentar. Ya. Ini cepet-cepetan aja. Bagaimana sih kita membuat dinding? Ya, kalau membuat dinding tapi tanpa acuan. Misalkan seperti tadi kan di sana juga sudah ada datanya. Nah, apakah kita akan bikin seteliti atau seperti AutoCAD? Jelas tidak. Jadi misalkan di sini yang jelas adalah kalian harus ke shot dulu ya.
Ini selalu, jadi kita di sini akan selalu membuat level. Oke. Ya, kemudian ini tidak Bu Desi ganti, biarkan aja. Kemudian kita buat dulu level berikutnya. Oke, kemudian di sini atap bilangnya. Yes. Ya, biarkan seperti itu. Oke. Bu Desi tidak akan bikin dari nol sampai jadi, tidak. Cuman di sini akan bikinnya itu bagaimana sih kalau kita bikin dinding ya tanpa acuan sama sekali. Oke, ya. Misalkan kalau sudah selesai seperti ini, kita udah bikin levelnya, maka kita akan ke floor plan level 1. Kemudian kita ke architectural wall. Di uh, di soal 1B itu memang kalian harus bikin. Tapi di sini Desi nggak bikin ya. Langsung aja pilih salah satu, misalkan generic 150. Kemudian di sini connect-nya ke atap ya, misalkan atap. Nah, kemudian gimana cara bikinnya? Itu tidak harus persis. Jadi apakah harus sesuai dengan ini? Enggak. Jadi kayak seperti ini aja. Misalkan di sini kita mulai gini seperti ini. Nah, oke, terus di sini ini harus di trim karena kurang ya. Nah, ini kan ngawur seperti ini ya, bukan ngawur ya. Artinya kita bikin satu bentuk. Jadi kalau kalian desain kan kalian bikin satu bentuk. Oke, saya bikin denahnya seperti ini deh gitu. Nah, kemudian kita lihatnya oke, tuh. Cuman masalahnya adalah ukuran ini itu belum sesuai dengan standar yang kita mau. Maka kita akan edit dengan cara seperti ini. Ya, misalkan kalau kalian pilih ini, maka ini yang akan bergeser-geser. Kalau kalian pilih sini, maka inilah yang akan bergeser-geser. Nah, kemudian pada waktu kalian milih, perhatikan, ini tuh bisa pas di tengah. Tapi kadang-kadang mungkin di komputer kalian atau di laptop kalian, ini malah bukan di tengah. Kalau ini bukan di tengah, berarti ini kan di sisi luar garis dinding, dan itu pasti kalian kesulitan pada waktu bikin ngedit ini ya, ngedit denahnya. Maka kalian harus ke manage, ya, additional setting, kalian harus ke temporary dimension. Nah, ini yang penting, kalian harus cek dulu temporary dimension. Di sini harus center line. Kalau ganti face, ya ini kita coba ya ganti face. Oke. Kalau kalian klik, maka yang terjadi adalah ini yang di sisi ini. Ini berarti kita temporary dimensionnya face. Nah, kalau seperti ini kan kita kesulitan untuk membuat denahnya. Ini ukurannya berapa ya? Karena kalau kita bikin denah bangunan, harus as sama as. Jadi kalian langsung ke manage, additional setting, temporary dimension, ini diganti center line. Ganti center line, oke. Jadi kalau kalian klik, maka dia ada di as. Kalau di as, sudah dengan mudah kita misalkan, sesuai gambar ya, misalkan di sini 3.000, 3 meter 3.000, terus di sini ganti misalkan ya, ini misalkan ya, kita ganti 3.000, terus di sini ganti 3.000, terus di sini ukurannya misalkan 1.000. Oke. Kemudian di sini ini berapa ya? Jadi seperti itu 2.000. Kemudian ini misalkan 3.600 misalkan ya. Ini kan sebuah konsep desain, jadi kalian punya apa namanya, keleluasaan untuk mengubah-ubah data.
Misalkan aja 7.000, berarti ini berapa ya? Oke, saya mau 4.000 aja. Oke, jelek ya, saya mau 3.000. Oke, nah seperti itu. Jadi gambarnya ngawur aja, tapi ngawurnya jangan, maksudnya jangan terlalu ekstrim perbedaannya. Misalkan kalian berencana bikin jaraknya 3.000, kalian bikinnya 30.000 ya, sih ngeditnya susah. Jadi nggak apa namanya, nggak bedanya itu jangan ekstrim gitu loh. Kemudian kalau sudah, misalkan kita akan bikin denah yang di dalam. Anak ini kan dari lantai 1 sampai lantai atap ya. Nah, kemudian di level 1, misalkan ya, kita akan bikin denahnya di dalam sini, tapi karena denah antara lantai 1 sampai lantai 2 berbeda, maka pada waktu kita bikin wall untuk interior, tingginya, kalian perhatikan kursor saya, bukan di atap, tapi di level 2. Kemudian kalian gambar aja. Ini di level 2, ini misalkan ya, terus ini di ngawur gitu. Nah, oke, ini berarti kalian bisa edit kan? Jadi kalau kita pilih dinding ini, maka yang berubah itu dinding ini ya. Jadi kalau kita mau mengubah dinding ini, ya ini yang dirubah. Jadi hati-hati ya, lihat yang dipilih. Misalkan ini 2.500. Nah, kemudian di sini 4.000. Oke, itu ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau seandainya ini ya, pada waktu kalian proses di sini itu tidak keluar, jaraknya itu tidak keluar. Seperti ini ya. Ini nggak keluar jaraknya misalkan, itu kalian bisa seperti ini. Jadi kalian kalau ternyata pada waktu edit itu tidak keluar temporary dimensi, ataupun keluar tapi bukan yang dimaksud seperti itu, maka kalian bisa menggunakan dimension yang biasa itu, seperti ini ya. Nah, itu menggunakan dimension yang biasa, karena dimensi yang biasa itu pun bisa untuk ngedit. Klik, ini bisa dirubah. Ya kan? Jadi kita bisa klik. Nah, kalau di sini kalian perhatikan, ini bisa dirubah di sini. Nah, ya, ini klik, ini yang bisa aktif. Ya, jadi kalau misalkan pada waktu kalian pilih objeknya, tapi dimensi temporarinya tidak seperti yang kita mau, kalian tinggal masukkan dimension, kemudian tinggal diklik, maka secara otomatis dimensi ini akan ikut berubah. Itu maksudnya dari jadi bikin denahnya itu seperti itu, tanpa acuan dari AutoCAD. Jadi kali ini benar-benar kalian belajar untuk bikinnya itu kosongan. Bagaimana sih bikin kosongan? Jadi seperti itu ya. Untuk yang lain-lainnya sih, step-step yang lainnya sama dengan yang sebelumnya. Oke, bagus. Oke, jadi untuk yang lainnya kalian lanjutkan di tutorial ya. Lanjut terus. Sebentar. Oke, sebentar. Edit. Oke. Ya, oke. Untuk yang lainnya, jadi kalian lanjutkan di tutorial ya, kalian pelajarin. Jadi coba nanti itu sebentar saya buka dulu. Kalau saya sudah tadi. Nah, di sini ya. Nah, share ya. Nah, di sini kan di topik ini, di topik yang new wall ini, di menit ini ya, di topik step ketiga. Jadi ini, oh kok new wall. Ya, di sini, maaf. Di menit ke penjelasan create wall. Nah, ini akan kalian mengikuti panduannya berbeda dengan yang sebelumnya. Ikutin aja ini. Nah, ini sudah saya berikan semuanya dengan lengkap. Ya.
Jadi kalian ikutin aja untuk apa namanya? Untuk kira-kira, nah, kira-kira panjangnya itu loh anak-anak, jangan, nah, jaraknya jangan terlalu jauh ya. Ini kan sekian, ikutin aja ini jarak yang ini supaya nggak terlalu ekstrim perbedaannya. Nah, seperti itu ya. Oke, sebentar. Ya, ya, eh, ya. Jadi tantangan kali ini kalian dimulai hari ini ya. Jadi mungkin kalian mau langsung belajar. Startnya hari Rabu, hari ini tanggal 6 Oktober, berakhir di tanggal 13. Oke, untuk yang jam 10 ini, kalau kenapa Bu Desi kasih jam 10 memang sesuai dengan jam kita ya, Bang, berakhir jam 10. Cuman Bu Desi kasih choice ya untuk beberapa yang kesulitan, yang penting hari ini. Jadi istilahnya Rabu, kalau jamnya saya bebaskan aja ya. Tapi di sini saya harus menentukan sesuai dengan jam ini ya. Ya, boleh nanti jam Rabu jam 24, tapi jangan masuk di tanggal 14 ya. Kalau 00 itu kan berarti tengah malam. Kenapa begitu? Karena saya tahu bahwa kalian itu kadang-kadang powerfulnya, kecerdasan atau kepintaran kita itu muncul di tengah malam. Ada yang seperti itu. Ya. Jadi kalian download, nanti saya share juga di grup ya, di WA grup juga. Nah, tantangannya seperti ini. Ya, tantangannya itu ada di cara membuat dindingnya, caranya itu tidak lagi ada data dari AutoCAD, dan tantangan satunya lagi adalah bagaimana kita bikin atap pelana seperti ini. Oke, kalau ada yang tanya, Bu, boleh nggak beda? Boleh ya. Jadi kalau jendelanya 2 biji, kalian kasih 4 biji juga nggak apa-apa. Pintunya kalian pindah ke sini tidak apa-apa. Tapi bentuk dasarnya itu sama. Bentuk dasarnya sama, tapi untuk ornamennya, aksesorisnya boleh ditambahin. Seperti itu. Oke, anak-anak, apakah ada pertanyaan? Lama sekali ya, ini hampir selesai. Bu, Ya, untuk yang drive yang library itu nanti bakal dikasih ke Bu. iya. Kalau nggak ada, itu ada di ini kok, Google Drive-nya udah tak berikan di sana, sebentar. Nah, ya tunjukkan ya. Sebentar. Saya harus masuk dulu ke ini, di Google Drive ini kita di Revit Compilation. Nah, ini udah tak siapin kok semuanya. Dan di bawahnya library, ini ada library 2020. Ini anak-anak. Kelihatan nggak? Bentar. Tam, Ibu. Ya, ini ada yang library 2016. Ini ada library 2020. Nah, kalian download aja. Ya, kalian download aja, kalian masukkan ke, tidak semuanya yang saya berikan ya, kayak struktur-struktur nggak ada. Tapi yang kita butuhkan hari ini aja. Nah, ini ada library 2016. Yang kita butuhkan tuh ini aja. Kalau yang tadi kan kelihatan ada struktur, ada apa enggak? Ini aja ya. Ini sama ini. Terus untuk template-nya sudah ya. Terus untuk title block-nya jangan lupa di, ini title block sudah ya kemarin ya. Ini title block, yang tidak punya title block juga Bu Desi sudah siapin. Kalau yang library-nya kosongan juga Bu Desi sudah siapin, tinggal pilih mau yang versi berapa. Tapi meletakkannya jangan lupa di program data, terus Autodesk. Nah, kalau nggak punya folder, bikinkan folder ya di sana ya, library 2016 atau gimana. Jangan diletakkan begitu aja. Bikinkan sebuah folder di Autodesk. Oke? RAC penamaannya sih sembarang ya. Misal kalau penamaannya dibilang library 2020 ya nggak apa-apa. Tapi maksudnya tolong bikinkan library. Bikinkan folder. Oke. Jadi sudah saya siapin, tinggal di-download ya. Oke, Ada, Bu. iya. Ada lagi pertanyaannya? Oke.
Kalau nggak ada, nanti kita lanjut di WA Group, akan Bu Desi share supaya kalian bisa langsung running kalau memang mau segera berlatih di WA Group ya. Jadi di sini Bu Desi akhiri dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Tantangannya beda lagi. Minggu depan itu kita sudah mulai di minggu detailing. Jadi di sana nanti gimana saya ngajarin kalian bikin grid, kemudian gimana caranya ngajarin kalian bikin teks judul ruangan, karena di Revit tidak hanya sekedar tulisan, kemudian gimana caranya bikin section ya, ya bikin potongan, kemudian bagaimana menulis judul di potongan dan sebagainya. Ya, kita sudah mulai masuk lebih ke detail. Kalau sudah selesai mid exam baru kita masuk ke high rise building sama meshing. Tapi saya ingin matangkan kalian di detailing ini, di gambar-gambar yang kecil. Minggu depan, tantangan minggu depan untuk tugas 2 itu adalah rumah 3 lantai, 3 atau 2,5 lantai saya lupa. Ya, tapi di situ detail, harus ada grid, harus ada potongannya berapa biji, itu harus minimal 2 biji dan harus potongannya harus lengkap. Seperti itu. Tantangannya lebih ke detail ya sebenarnya. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di Rabu depan. Selamat pagi ya, semangat. Kita ketemu lagi di grup WA, saya akan share di sana. Terima kasih. Saya akhiri kelas sampai di sini. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi juga. Terima kasih, Ibu. Bertandingan dan